Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Halo hai semuanya. Kenalin, nama aku Muhammad Fauzi, mahasiswa semester 7 Prodi Hukum Keluarga UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 122301075. Pada video kali ini aku akan membahas tentang KDRT yang dialami oleh Vena Melinda. Nah, lalu akan saya analisis dengan 5 poin. Yang pertama, dengan analisis konseptual dan yuridis. Lalu yang kedua, dengan analisis sosiologis. Lalu yang ketiga, ada analisis hak asasi dan perlindungan korban. Lalu yang keempat, ada analisis etika dan moral. Lalu yang terakhir, yang kelima, analisis solusi dan kebijakan moral. Dan mari kita mulai. Oke, kita langsung yang pertama, yaitu analisis konseptual dan yuridis. Jadi, kasus KDRT yang dialami oleh Vena Melinda ini merupakan perpaduan antara kekerasan fisik dan kekerasan psikis yang berulang atau battering. Jadi, selama kurang 3 bulan sebelum pelaporan. Nah, bentuk kekerasan fisik ini mencapai puncaknya dengan penekanan keras menggunakan kepala hingga hidung berdarah hebat gitu. Nah, terus disertai dengan indikasi cedera pada tulang rusuk. Nah, dulu selain itu juga aspek kekerasan psikis turut menyertai di mana adanya ancaman dan tekanan berulang yang bertujuan meruntuhkan rasa percaya diri serta menimbulkan penderitaan mental pada korban. Jadi ini juga sesuai dengan definisi KDRT dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Kalau secara yuridis, pelaku ini divonis ini bersalah melanggar pasal 44 ayat 4 tentang kekerasan fisik ringan dan pasal 45 tentang kekerasan psikis Undang-Undang PKDRT. Terdapat catatan kritis di mana jaksa penuntut umum awalnya mendakwa dengan pasal 44 ayat 1 yang ancaman hukumannya lebih berat. Namun, majelis hakim ini mereduksi vonis menjadi 1 tahun penjara karena perbuatan tersebut dinilai tidak terbukti menimbulkan penyakit atau halangan total bagi korban untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, terus juga perbedaan interpretasi yuridis ini menyoroti tantangan besar dalam pembuktian delik KDRT di mana penilaian hakim ini sangat menentukan ringan atau beratnya sanksi pidana. Yang kedua itu adalah analisis sosiologis. Jadi KDRT dalam kasus ini berakar kuat pada relasi kuasa yang timpang yang dipelihara oleh sistem nilai patriarkal. Jadi peristiwa kekerasan fisik ini dipicu oleh penolakan Vena terhadap keinginan suami, menunjukkan bahwa kekerasan digunakan sebagai instrumen dominasi dan kontrol. Dalam pandangan pelaku, penolakan pasangan dianggap sebagai pembangkangan dan terhadap otoritas kepala keluarga, dan respon kekerasan menjadi ekspresi untuk menegakkan kembali superioritas dan hasrat untuk mengendalikan tubuh serta kepuasan istri. Lalu, faktor sosiologis lain yang berkontribusi adalah stigma budaya aib keluarga yang menunda laporan. Jadi, meskipun Vena Melinda adalah public figure yang memiliki akses dan dukungan, kekerasan tetap berlangsung selama berbulan-bulan. Hal ini menunjukkan kuatnya tekanan sosial yang menganggap KDRT ini sebagai urusan domestik atau aib yang harus diselesaikan secara tertutup, bukan sebagai delik publik. Rasa malu dan takut akan isolasi sosial menghalangi korban, bahkan yang memiliki privilege, untuk segera mencari bantuan hukum dan medis, sehingga memperpanjang siklus kekerasan. Lalu yang ketiga ada analisis hak asasi dan perlindungan korban. Jadi implementasi prinsip hak asasi manusia ini atau HAM dalam penanganan kasus ini telah berjalan dengan baik secara prosedural melalui jalur hukum. Negara telah memenuhi kewajiban respect dan protect hak korban untuk bebas dari penyiksaan sesuai dengan pasal 28J UU HAM nomor 39 tahun 1999 dan pasal 6 UU PKDRT. Penahanan pelaku, proses penyelidikan yang cepat, hingga pengakuan status korban di pengadilan membuktikan bahwa mekanisme hukum formal dapat berfungsi untuk menegakkan hak asasi korban PKDRT atau KDRT.
Nah, perlindungan korban juga ini sejalan dengan prinsip CEDAW, yaitu Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Jadi khususnya rekomendasi umum nomor 35 GR 35. Jadi prinsip ini menuntut negara menyelesaikan due diligence atau uji tuntas untuk menyelidiki, penuntut dan menghukum pelaku kekerasan berbasis gender. Keberhasilan proses hukum pidana dalam kasus Vena Melinda ini menunjukkan implementasi prinsip tersebut. Meskipun demikian, perlindungan HAM harus meluas pada pemulihan komprehensif, terus seperti fisik, psikis, sosial. Nah, terus pasca vonisnya itu mengingat trauma KDRT ini karena bersifat kompleks dan berkelanjutan. Lalu yang keempat ada analisis etika dan moral. Nah, jadi ini dari perspektif etika kewarganegaraan, negara ini memiliki tanggung jawab etis untuk tidak hanya menjatuhkan vonis pidana yang adil, tetapi juga memastikan program rehabilitasi yang efektif bagi pelaku, berfokus pada perubahan perilaku dan pemahaman tentang kesetaraan gender. Selain itu juga, etika kewarganegaraan menuntut penegakan hukum yang tegas tanpa kompromi atau pembenaran apapun terhadap kekerasan, serta memastikan adanya keadilan restoratif yang mengutamakan kepentingan pemulihan korban. Lalu sementara itu, dari sisi moral, kemanusiaan ini masyarakat wajib memberikan dukungan sosial dan empati tanpa syarat kepada korban. Tugas moral yang paling mendasar adalah menghentikan praktik victim blaming yang marak di media sosial dan ruang publik. Tindakan menyalahkan korban atas kekerasan yang dialaminya merupakan bentuk kekerasan psikis sekunder yang memperparah trauma. Moral kemanusiaan ini menuntut kita untuk berfokus pada akuntabilitas pelaku dan memberikan ruang aman bagi korban untuk pulih dan bersuara. Lalu poin yang kelima, poin terakhir yaitu analisis solusi dan rekomendasi kebijakan. Nah, untuk mencegah terulangnya kasus serupa, diperlukan penguatan pada strategi preventif dan edukatif. Pemerintah melalui Kementerian PPPA harus mewajibkan dan memperkuat pendidikan kesetaraan gender pranikah yang fokus pada komunikasi non-kekerasan dan identifikasi tanda bahaya KDRT. Selain itu juga diperlukan pendekatan berbasis komunitas dengan membentuk satuan tugas anti KDRT di tingkat RT, RW, dan kelurahan. Jadi melatih tokoh masyarakat dan kader untuk menjadi first responder yang mampu merujuk korban layanan profesional seperti kepada P2T, P2A, dan atau krisis center lainnya. Pada pilar represif, rekomendasi kebijakan berfokus pada penegakan hukum yang lebih sensitif gender. Perlu peningkatan sensitivitas gender aparat penegak hukum agar interpretasi terhadap KDRT ini fisik tidak memudahi direduksi menjadi ringan sehingga menghasilkan vonis tegas yang memberikan efek jerah. Rekomendasi kunci lainnya adalah sinergi kebijakan peradilan antara peradilan umum, pidana, dan peradilan agama perceraian atau dalam kurung perceraian itu untuk memastikan riwayat KDRT pelaku menjadi pertimbangan utama dan memperberat dalam putusan hak asuh anak dan pembagian harta. Jadi kurang lebihnya begitu teman-teman tentang 5 poin analisis yang saya paparkan dalam kasus Vena Melinda. Semoga hal yang kita alami dan apa yang kita pahami tentang hal itu semoga menjadi pelajaran dan sebagainya. Iya. Terima kasih teman-teman atas perhatian dan waktunya. Saya sudah memaparkan 5 poin itu. Semoga teman-teman bisa memahami dan bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Semoga hal baik abadi kepada kita semua. Terima kasih. Saya Fauzi dan sampai jumpa.